Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar konseling realita. Pendekatan konseling realita ini yaitu bentuk ketidakpuasan William Glasser terhadap pendekatan konseling psikoanalisa, sehingga dia mengembangkan pendekatan baru untuk membantu konseling mengubah perilakunya, dan konseling dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Konseling realita ini merupakan pendekatan yang lebih memfokuskan pada tingkah laku sekarang dan menekankan proses rasional dalam membantu konselor dalam konseling realita mengajarkan tingkah laku yang bertanggung jawab agar individu mampu menghadapi segala kenyataan yang harus dijalani tanpa merugikan dirinya sendiri ataupun orang lain. Inti pendekatan konseling ini yaitu penerimaan tanggung jawab pribadi. Sekian, terima kasih. Atas nama Sugianto akan menjelaskan pandangan tentang manusia. Yang pertama, manusia adalah makhluk yang menentukan dirinya sendiri. Pada dasarnya, manusia mampu menentukan dirinya sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang kedua, manusia sebagai makhluk anti-deterministik. Manusia tidak hanya dipandang sebagai manusia saja, tetapi mampu mengarahkan diri sendiri dan bertanggung jawab. Yang ketiga, manusia dilihat dari apa yang dilakukannya. Dalam melakukan tindakan, manusia lebih ditekankan pada tingkah lakunya saat ini. Dan yang terakhir, manusia memerlukan hubungan dengan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, manusia memerlukan keterlibatan dengan orang lain. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fiatullah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan konseling realita. Konseling realita bertujuan untuk menolong individu agar mampu mengurus diri sendiri dan dapat menentukan perilaku dalam bentuk nyata, mendorong individu agar berani bertanggung jawab serta memikul segala risiko yang ada, sesuai dengan kemampuan dan keinginannya dalam perkembangan dan pertumbuhannya, yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Konseling realita menitik beratkan pada realiti individu secara rasional dan ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadaran diri. Perkenalkan, nama saya Adista Mara. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi konselor. Yang pertama yaitu motivator, membantu konseli agar mampu mengambil keputusan sendiri, tidak selalu berada dalam ketergantungan. Yang kedua, penyalur tanggung jawab, sehingga keputusan terakhir ada di tangan konseli, agar ia dapat bertanggung jawab dan objektif menilai perilakunya sendiri. Yang ketiga, guru yang berusaha mendidik anggota kelompok agar memperoleh berbagai pengalaman dalam mencapai harapannya. Selanjutnya yaitu fungsi konselor yang adalah memfokuskan pada kekuatan, sifat, dan potensi yang menyebabkan keberhasilan, serta menetapkan batas-batas dalam sesi konseling. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayu Safitri. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan konseling. Yang pertama, tahap penciptaan hubungan baik secara fisik dan psikis yang merupakan syarat utama tercapainya keberhasilan konseling. Yang kedua, tahap identifikasi tingkah laku. Konseli berusaha mengenali tingkah lakunya yang berhubungan dengan masalahnya. Terus yang ketiga, tahap tingkah laku, konselor membantu konseli menilai tingkah lakunya sendiri secara rinci. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Badiatul Zamana Saidian Bersih. Di sini saya akan melanjutkan tentang tahapan konseling. D. Tahap perencanaan tingkah laku yang bertanggung jawab. Konselor membantu konseli memperjelas pelaksanaan rencana yang dipilih oleh konseli. E. Tahap komitmen, di mana konselor membuat komitmen atau rencana tindakan yang telah dipilih dengan membuat perjanjian tertulis dalam bentuk kontrak. F. Tahap pengakhiran, proses konseling berakhir sesuai dengan kesepakatan. Konselor dan konseli di awal sesi dan perlu tindaknya pertemuan lanjutan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Bernasari. Di sini saya akan melanjutkan teknik-teknik konseling. A. Terlibat dalam permainan dengan konseli. B. Menggunakan humor. C. Mengonfrontasikan
mendengarkan konseling dan menolak alasan apapun dari konseling. D. Membantu konseling merumuskan rencana tindakan secara spesifik. E. Bertindak sebagai guru atau model. F. Memasang batas-batas dan penyusupan situasi terapi. G. Menggunakan terapi kejutan verbal atau sarkasme yang layak. H. Melibatkan diri dengan konseling untuk mencari kehidupan yang lebih efektif. Perkenalkan, nama saya Jessica Mufiro Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan konseling realita. Yang pertama yaitu kelebihan. A. Asumsi tingkah laku merupakan hasil belajar. B. Asumsi mengenai pribadi dipengaruhi oleh lingkungan dan kematangan. Yang C. Konseling bertujuan untuk mempelajari tingkah laku baru. D. Bersifat luas dan efektif. Dan E. Mudah dilaksanakan dan tidak memerlukan pengetahuan tentang diagnosis. Yang kedua ada kekurangan. A. Mengabaikan tentang intelijensi manusia, perbedaan individu dan orang lain. Yang B. Teknik yang digunakan kurang mampu mengungkapkan data yang dialami dari diri pribadi konseling. Yang C. Hanya menekankan perilaku tanpa mempertimbangkan perasaan. Dan yang D. Memberian reinforcement jika tidak tepat dan mengabaikan dan mengakibatkan kecanduan atau ketergantungan. Terima kasih.